Selamat datang di Deep Dive ini. Kita langsung aja ya, bahas isu yang kayaknya bolak-balik muncul soal keaslian ijazah S1 Presiden Joko Widodo dari UGM. Anda mungkin udah sering dengar kan klaim-klaimnya. Nah, sumber kita kali ini tuh sebuah analisis yang lumayan dalam gitu. Isinya bandingin argumen yang pro dan kontra soal ijazah ini. Jadi, misi kita sekarang ini coba memilah aja mana fakta, mana klaim berdasarkan data di analisis itu. Biar Anda dapat gambaran lebih utuh lah ya. Betul. Jadi kita akan coba lihat klaim spesifiknya apa aja sih dari kedua pihak. Misalnya tudingan pemalsuan pakai analisis digital, ya kan? Terus ada juga soal kejanggalan dokumen katanya. Oke. Nah, nanti kita bandingkan sama klarifikasi resmi dari UGM sendiri. Terus hasil investigasi polisi gimana? Ada juga kesaksian teman seangkatan sampai keputusan pengadilan. Biar fair, jadi Anda bisa nimbang sendiri nanti. Oke, kita mulai dari yang meragukan dulu ya. Sumber kita ini nyebut klaim dari pihak kayak Roy Suryo misalnya, yang bilang ijazahnya itu 99,9% palsu. Wow, spesifik banget ya angkanya. Iya, tinggi sekali ya. Dasarnya apa tuh? Katanya analisis digital ya, di gambar ijazahnya. Pakai metode kayak apa tuh? Error Level Analysis atau ELA buat cek manipulasi gambar gitu. Sama face recognition juga. Betul. Selain itu, mereka juga nunjuk kejanggalan lain. Misalnya, jenis huruf atau font yang katanya zaman segitu belum ada. Terus bentuk huruf A di nomor ijazah. Foto Pak Jokowi yang dianggap beda. Sampai pencantuman gelar profesor buat salah satu penanda tangan yang dinilai terlalu cepat. Macam-macam lah pokoknya. Banyak juga ya detailnya. Nah, disinilah analisis sumber kita ini ngasih catatan penting banget soal validitas metodenya. Ini krusial nih. Para ahli, termasuk ahli forensik digital sama kuasa hukum Pak Jokowi, bilang gini, menganalisis gambar digital, hasil scan atau fotokopi itu beda banget dan nggak bisa dipakai buat menyimpulkan keaslian dokumen fisik aslinya. Oh gitu ya. Iya, kata mereka, ini bisa bikin kekeliruan analisis. Jadi, nyimpurin ijazah fisik palsu, cuma dari lihat gambar hasil scan itu, lompatan logikanya terlalu jauh. Nggak valid gitu kasarnya. Oke. Jadi metode analisis di salinannya ini dipertanyakan ya validitasnya buat menilai dokumen fisiknya. Terus kalau UGM sendiri gimana? Sebagai ngeluarin ijazah, apa kata mereka? Menurut sumber kita. Nah, UGM ini posisinya konsisten dari dulu. Mereka tegaskan ijazah itu asli. Soal font yang mirip Times New Roman itu, mereka jelasin kalau di tahun 80-an, percetakan sekitar kampus tuh udah umum pakai font kayak gitu buat sampul atau lembar pengesahan. Walaupun ya isi skripsinya emang masih diketik manual pakai mesin tik biasa. Oke. Masuk akal sih kalau cuma sampulnya. Terus soal nomor ijazah. Nah, soal penomoran, Fakultas Kehutanan waktu itu punya sistem sendiri, pakai nomor induk mahasiswa sama kode fakultas, belum terpusat kayak sistem sekarang. UGM juga bilang mereka punya banyak data pendukung lain kok, kayak berita acara wisuda dan sebagainya. Ada bukti pendukung lain nggak selain penjelasan UGM? Mungkin dari saksi atau apa gitu? Ada, ini menarik nih. Ada kesaksian dari Pak Fronojiwo. Beliau ini teman seangkatan Pak Jokowi, wisudanya barengan. Oh iya. Iya. Beliau ini nunjukin ijazah aslinya dia, kata Pak Prono, tampilannya, formatnya, tanda tangan pejabatnya, itu semua identik sama punya Pak Jokowi. Bedanya cuma di nomor urut kelulusan aja. Nah ini kan secara langsung nguatin penjelasan UGM tadi ya. Wah, itu bukti yang cukup kuat ya kalau ada ijazah asli lain yang identik dari angkatan yang sama. Oke, selain UGM dan saksi ini, katanya polisi juga turun tangan ya. Bareskrim Polri disebut di sumber kita. Benar sekali. Bareskrim melakukan penyelidikan yang bisa dibilang komprehensif ya. Mereka verifikasi langsung ke UGM, terus ke SMA 6 Surakarta juga, tempat Pak Jokowi sekolah dulu. Cek silang gitu ya. Iya, nggak cuma itu. Mereka periksa 39 saksi. Banyak loh ini. Ada alumni, dosen, teman sekolah, bahkan Pak Jokowi sendiri juga dimintai keterangan. Dan yang paling penting nih, penyidik itu membandingkan langsung ijazah asli punya Pak Jokowi sama 3 ijazah asli lainnya dari teman seangkatan beliau. Sebagai pembanding. Nah, ini kuncinya ya. Yang diperiksa dokumen aslinya, bukan salinan digital atau fotokopian. Tepat sekali. Ini beda banget sama analisis yang cuma lihat gambar hasil scan tadi. Terus, apa hasil dari Bareskrim setelah semua pemeriksaan itu?
Temuannya gimana? Hasil uji dari Puslap 4 Polri, Pusat Laboratorium Forensik, itu menyatakan kalau ijazah asli Pak Jokowi itu otentik, identik juga dengan ijazah pembandingnya. Nggak ditemukan tanda-tanda pemalsuan atau unsur pidana lainnya. Jadi kesimpulan polisi jelas ya? Jelas. Makanya, atas dasar itu, Bareskrim secara resmi menghentikan penyelidikan kasus ini. SP3D atau Surat Perintah Penghentian Penyelidikan itu diterbitkan Juli 2025. Jadi, secara pidana udah selesai. Oke, nah selain jalur pidana, kabarnya kan ada juga gugatan perdata ya. Di pengadilan negeri itu gimana hasilnya? Iya, betul. Ada gugatan yang masuk di PN Surakarta sama PN Jakarta Pusat. Tapi, dua-duanya itu ditolak atau dinyatakan gugur oleh pengadilan. Ditolak. Kenapa tuh alasannya? Nah, ini perlu dicatat nih. Alasan utamanya, menurut sumber kita, itu karena masalah kewenangan pengadilan. Istilah hukumnya kompetensi absolut. Jadi pengadilan bilang kalau perkara kayak gini tuh bukan wewenang mereka buat mengadili. Oh, jadi bukan karena pengadilan memutuskan ijazahnya asli atau palsu secara isi ya, tapi lebih ke soal prosedur atau wewenang aja. Betul. Jadi bukan putusan soal benar salahnya materi ijazah. Tapi ya secara praktis, putusan ini menutup upaya hukum lewat jalur perdata itu. Oke, paham. Jadi kalau kita coba rangkum nih berdasarkan analisis sumber kita ini, gimana perbandingan kekuatan argumen dari kedua sisi jadinya? Kelihatannya gini ya, klaim yang meragukan itu sandarannya banyak ke analisis digital terhadap salinan atau gambar ijazah. Padahal metode itu, tadi validitasnya buat menilai dokumen fisik dipertanyakan sama para ahli kan? Iya. Sementara itu, argumen yang bilang ijazahnya asli itu didukung oleh pernyataan institusi resmi yang nerbitin, UGM. Terus ada hasil investigasi polisi yang mendalam, yang periksa dokumen aslinya langsung pakai uji forensik dari Puslap 4. Ditambah lagi kesaksian langsung teman seangkatan yang punya ijazah identik. Dan terakhir, putusan pengadilan yang menolak gugatan meskipun alasannya prosedural. Jadi, kesimpulan yang bisa kita tarik dari data yang disajikan di sumber kita ini, bukti yang mendukung keaslian ijazah Presiden Jokowi itu tampaknya memang jauh lebih kokoh ya. Klarifikasi UGM, temuan forensik Bareskrim pada ijazah asli, kesaksian langsung, itu semua ngasih dasar yang kuat banget. Iya, tampaknya begitu. Sementara klaim keraguan, meskipun sering banget muncul dan viral ya, kelihatannya tuh akarnya dari metodologi analisis salinan digital yang validitasnya itu sendiri diragukan. Upaya hukumnya pun akhirnya terhenti karena masalah kewenangan pengadilan tadi, bukan pembuktian material. Nah, ini jadi menyisakan satu pertanyaan yang menarik ya buat Anda renungkan. Kenapa sih isu kayak gini tuh bisa terus aja bergulir, terus menyita perhatian publik, padahal kan udah ada klarifikasi berlapis dari institusi resmi kayak UGM, terus juga dari penegak hukum kayak Bareskrim. Iya juga ya. Apa kira-kira yang bisa kita pelajari dari fenomena ini? Mungkin soal kepercayaan kita pada institusi, atau tentang gimana sih informasi, atau mungkin juga disinformasi itu bisa menyebar begitu cepat di zaman sekarang ini. Menarik buat dipikirkan lebih lanjut ya.